Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan masuk kepada materi terakhir dari pembelajaran kita semester ini, yaitu fikih zakat. Pengertian fikih zakat. Secara pendekatan bahasa, pengertian zakat dapat dilihat dari kata zakah yang memiliki arti bersih, suci, sabur, dan berkembang. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan kepada dua hal. Yang pertama, mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 171. Hadis, artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu, lalu menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan, Nabi menyuruh supaya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat silaturahmi, hubungan keluarga, dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. Hadis riwayat Bukhari. Jenis zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat mal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah, juga bahkan dengan kata infak. Objek zakat. 8 objek zakat. Yang pertama, hasil perdagangan. Yang kedua, hasil pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga, hewan ternak. Zakat hewan ternak unta, yaitu 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Zakat hewan ternak sapi atau kerbau. 30-39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau usia 1 tahun. 40-59 ekor kerbau, zakatnya 2 ekor anak-anak sapi betina. 60-69 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. 70-79 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun. Zakat hewan ternak kambing atau domba. 0-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 120-120 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. 400-500 ekor, zakatnya 4 ekor kambing, dan seterusnya. Rikas, yaitu barang temuan. Yang kelima, hasil profesi. Yang keenam, hasil investasi. Yang ketujuh, tabungan. Yang kedelapan, emas atau perak. Penerima zakat, yang pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga para amil zakat, yang keempat orang mu'alaf, yang kelima ar-rikab, yang keenam al-gharib, yang ketujuh fisabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu Bani Hashim, yakni Nabi SAW dan kerabatnya. Zakat diharamkan atas Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya. Orang kaya. Yang ketiga, orang yang berfisik kuat dan punya profesi atau penghasilan yang mencukupinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tercukupi nafkahnya yang menanggungnya.
Yang kelima, orang yang dinafkahi. Yang keenam, budak atau zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi kebutuhannya, sebab nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuannya. Ketujuh, orang kafir. Hikmah zakat. Yang pertama, perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Kedua, menolong. Yang ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Yang keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 109. Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK nomor 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku efektif mulai dari Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, sedekah, penyajian zakat, infak dan sedekah, serta pengungkapan zakat, infak dan sedekah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan. Zakat merupakan kewajiban yang mengikat setiap muslim dan dikenakan atas diri dan harta yang dimiliki oleh umat Islam. Zakat berbeda dengan infak, sedekah, dan sumbangan yang bersifat tidak wajib, namun berbeda pula dengan pajak. Aturan mengenai zakat ditetapkan oleh Allah dan diatur melalui syariat Islam. Negara Indonesia dalam hal ini juga mengakomodir peranan zakat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini terlihat melalui Undang-Undang tentang Zakat dan Pajak. Dalam Undang-Undang Zakat diketahui bahwa negara akan turut membantu pengelolaan zakat, serta dalam Undang-Undang Pajak diketahui bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil resmi dapat dianggap sebagai pengurangan hasil. Sekian materi kita kali ini. Ini merupakan materi yang terakhir. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.